Selamat pagi, Amanginang dan saudara-saudara dimanapun kita berada. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali membaca firman Tuhan dan merenungkannya untuk menjadi kekuatan dan bekal bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami Tuhan bangunkan dengan kesehatan, dengan kekuatan. Tuhan memberikan kami waktu yang baru ini untuk menikmati kasih karunia-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berfirman, supaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dan penghiburan dalam melakukan semua tugas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amanginang dan saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 25 ayat 15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Saitongdo mangaranap mataku tu Jehovah, ai ibana do mangenet totu sian jorgong. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, Amanginang dan kita semua, pernahkah kita melihat sebuah lukisan yang begitu indah? Kita ketahui adalah lukisan yang dilukis oleh para pelukis terkenal, lukisan yang bagus dan begitu indah, sehingga kita bisa mengaguminya. Melihat sebuah lukisan yang begitu besar, mungkin kita akan terpaku pada beberapa bagian dari lukisan itu yang begitu menyejukkan dan menarik hati. Apakah itu gambar pemandangan, apakah itu lukisan tentang sebuah rumah, atau deburan ombak, atau juga mungkin lukisan dari binatang atau hewan yang digambarkan begitu bagus. Terkadang untuk melihat sebuah lukisan yang begitu besar, supaya kita tidak terfokus pada satu bagian saja, kita perlu mundur sedikit. Kita perlu mundur beberapa langkah, dan dengan demikian kita bisa menikmati, kita bisa melihat semua bagian dari lukisan yang indah itu. Dan dari situ kita bisa mengambil kesimpulan tentang apa yang paling baik dari lukisan itu, apa yang paling menarik hati. Jadi waktu kita mundur beberapa langkah, justru kita semakin melihat keseluruhan dari lukisan itu. Demikianlah agaknya orang-orang percaya menyadari bahwa sebuah pandangan terhadap sebuah keadaan, sebuah situasi, kita perlu mundur beberapa langkah. Kita perlu mengambil posisi di mana kita bisa melihat secara keseluruhan apa yang sedang terjadi dan bisa memaknai, bisa menarik kesimpulan, dan akhirnya kita bisa menetapkan apakah yang akan kita lakukan untuk menyikapi sebuah situasi itu. Demikian kira-kira apa yang dikatakan oleh penulis kitab Mazmur di sini. Betapa pengalamannya sebagai seorang hamba Tuhan, mengatakan bahwa mataku tetap terarah kepada Tuhan. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Mata di sini tentu saja bukan hanya berarti mata biologis kita, karena kita tidak bisa melihat Tuhan yang adalah roh. Tetapi mata yang tetap terarah kepada Tuhan ini berulang-ulang disebutkan dalam kitab Mazmur ini sebagai kedekatan, keintiman, kemauan untuk dekat dan mengerti firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita mengerti isi hati Tuhan, apa yang Dia kehendaki, apa yang menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Mata rohani yang tertuju kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita semakin menyadari bahwa memang hidup kita perlu tergantung kepada Tuhan. Jadi di sini saudara-saudara, yang dimaksudkan oleh penulis kitab Mazmur adalah bagaimana seorang percaya lebih
terfokus kepada pimpinan Tuhan, kepada pekerjaan dan karya Tuhan di dalam hidupnya, lebih daripada berfokus kepada masalah, kesulitan atau tantangan yang dihadapinya. Atau dalam kehidupan sehari-hari dapat kita katakan, seorang percaya memiliki mata hati yang terfokus kepada firman Tuhan, kepada kehendak Tuhan, daripada kepada kekayaan, pada uang atau hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi semua pandangannya, semua pemikirannya, semua sikapnya adalah berdasar kepada firman Tuhan. Dan saudara-saudara, itulah yang dialami oleh penulis kitab Mazmur ini. Bagaimana dia merasakan dengan mata yang tetap terarah kepada Tuhan, mata yang tertuju kepada perintah Tuhan dan hukum-hukum Tuhan, membuat dia mendapat kesejahteraan, mendapat kekuatan, dan juga mendapat kelegaan bagaimana dia akan melakukan pekerjaannya. Itu jugalah yang akan kita lakukan, Abang Inang dan saudara-saudara, dalam kehidupan kita. Jauh lebih baik kita berfokus kepada Tuhan, kepada perbuatan Tuhan. Kalau kita merenungkan penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita, betapa banyak hal-hal yang di luar pemikiran kita, di luar rencana kita. Tetapi itulah cara Tuhan untuk membimbing kita. Itu jauh lebih baik daripada kita berfokus kepada masalah kita. Sebesar-besarnya sebuah masalah atau problem yang kita hadapi, Tuhan kita lebih besar daripada itu semuanya. Amin, Abang Inang dan saudara-saudara. Tuhan lebih besar dari setiap permasalahan atau problem apapun yang kita hadapi di dunia ini. Dan inilah yang membuat kita semakin yakin mata rohani kita, kehidupan spiritual kita tertuju kepada Tuhan. Dia juga disebutkan melepaskan kaki kita dari jaring. Sama seperti langkah kita, mungkin kita mundur beberapa langkah untuk melihat sebuah pemandangan yang besar, supaya kita bisa menyelami, bisa memahami, bisa menikmati keindahan dari sebuah lukisan yang begitu besar. Kita mungkin perlu beberapa langkah. Jadi kaki di sini menunjukkan langkah-langkah orang percaya. Jika matanya tertuju kepada Tuhan, terarah kepada pimpinan Tuhan, maka langkah-langkahnya, apapun yang dia kerjakan, kemanapun dia pergi, bagaimanapun dia bersikap, dia akan terlepas dari kesulitan dan mara bahaya akibat kejatuhan ke dalam dosa. Nah, itu yang dialami oleh penulis kitab Mazmur ini. Daud sendiri mengerti bagaimana Tuhan yang memimpin langkahnya dari satu kejadian kepada kejadian yang lain, dari satu peperangan ke peperangan yang lain, dalam suatu peristiwa yang harus dihadapi ke peristiwa yang lain. Saudara-saudara, Abang Inang dan kita semuanya, marilah kita tetap mengarahkan pandangan kita, mata rohani kita, perhatian kita kepada Tuhan, kepada penyertaannya dan kepada bimbingannya melalui firman-Nya yang kita baca, supaya dengan itu kita mendapat kekuatan setiap hari dan mendapat kesejahteraan untuk terus melanjutkan pekerjaan dan usaha kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman Tuhan hari ini, sebagaimana pengalaman dari Raja Daud, Mazmur yang menuliskan mata rohani yang tertuju kepada Tuhan. Itulah yang membuat kami mendapat sejahtera, mendapat kelegaan, mendapat kekuatan serta penghiburan di dalam kehidupan kami ini. Dengan demikian juga kami semakin mantap dalam langkah-langkah kami untuk terus mengikut Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh-Mu yang kudus membimbing kehidupan kami dalam setiap pekerjaan kami. Amin.